Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Spesial HLT Pramuka ke-59. Kita dari pagi, dari jam 10 tadi sudah ada agenda. Sekarang kita nanti pada sore hari ini kita akan ada workshop bincang-bincang santuy dengan tokoh pramuka tentunya, dan nanti di sini ada 4 sekawan ya teman-teman semuanya. Gimana nanti di talkshow ini kita akan bincang-bincang, sharing-sharing, kemudian juga nanti teman-teman yang menyaksikan di live IG ataupun di YouTube di KC Kudus, nanti silakan disimak, kemudian nanti catat poin-poin yang sangat menarik dan hal-hal yang positif dari bincang-bincang kita ya. Nanti kita di sini ada bintang tamu ya, sangat luar biasa sekali. Mungkin bagi teman-teman pramuka di Kudus ya, pasti nggak asing lagi dengan beliau karena beliau pernah menjabat sebagai ketua Dewan Kerja Wakil Cabang Kudus pada masa bakti 2014 hingga 2019. Nah, itu berarti ada berapa tahun teman-teman ya? Ada 5 tahun di Dewan Kerja. Tentunya 5 tahun itu tidak hal yang mudah. Karena apa? Karena teman-teman kita kebanyakan juga itu rata-rata itu teman-teman kita baru 1 tahun, 2 tahun itu akhirnya memutuskan untuk ada keperluan yang lain ya. Biasanya kita di Dewan Kerja kita berlabuh ya, sama-sama menasehati kapalnya, tetapi terkadang ada yang memisahkan diri ingin menaiki kapalnya sendiri ya. Oke, kita panggil, nanti kita bincang-bincang sama beliau ya. Beliau namanya Kak Husen. Mari kita panggil Kak Husen dengan berikan tepuk tangan yang meriah. Nanti bisa fair ya. Gini ya, apa kabar nih Kak Husen? Oh baik ya, kalau ini alhamdulillah suasananya di hari Pramuka alhamdulillah berkah kayaknya ini. Ada jenis-jenis apa hujan tadi. Oh iya, tadi pagi aja ya. Kesibukannya apa Kak Husen sekarang ini di COVID-19 ini apa? Kalau sebagai anak pramuka kayaknya rasanya gatel sebenarnya. Oh, gatel ya? Karena biasanya kegiatan terus itu akhirnya harus di rumah saja dan hanya berhadapan dengan laptop. Saya pun juga jadi sekarang kesibukannya ya di rumah dari online gitu aja. Nah, teman-teman juga ini pemirsa pastinya juga orang ya, apalagi teman-teman kita di Menegas. Iya. Seperti itu ya. Kemudian Kak Husen ini kalau boleh tahu domisili aslinya mana? Saya itu aslinya dari Kabupaten Grobogan. Oh, Grobogan. Ya, jadi saya bukan asli Kudus ya. Kalau mungkin teman-teman yang sekarang sudah mahasiswa, dulunya kan berarti Penegak itu tahu. Saya asli dari Grobogan, kelahiran juga dari Grobogan. Saya di Kudus itu sejak tahun 2011. 2011. 2011. 9 tahun yang lalu lah ya? Iya, 9 tahun yang lalu saya hijrah ke Kudus ya, karena menuntut ilmu. Di dulunya namanya masih Stein Kudus. Oh, ya. Kemudian itu ceritanya bagaimana Kak? Itu kan mahasiswa, terus kok bisa sampai nyasar di depan DPRD? Mungkin teman-teman ya pernah dikasih ya, masih pernah berjuang di depan DPRD gitu. Iya. Itu gimana ceritanya? Depan DPR tuh kalau dulu kamu kemana ke depan DPR? Mangkal ya, kalau orang tahunya ya, karena dulu depan DPR itu tempatnya mangkal ya. Kalau malam tuh ramai kalau sekarang kan sudah dipindah ya, maksudnya sudah dihentikan ya. Oke, yang dulu teman-teman kontingen dan lain-lain kalau di sana malam pasti di situ ketemu makhluk-makhluk astral ya. Oke ya, jadi Kak Puzo, jadi dulu kalau cerita saya itu 2011 itu singgah di Kudus kan. Nah di 2011 itu kemudian saya ya hanya sekedar mahasiswa, kemudian
kuliah sambil ikut kegiatan UKM, kemudian saya ikut Pracana kalau pramuka. Memang daya tarik yang pertama ketika saya ikut ospek itu memang pengen ikut UKM Pracana, karena kan itu salah satu bekal bagi seorang calon guru, karena saya ngambilnya juga pendidikan. Nah, 2011 saya ikut Pracana, kemudian tahun 2013, tepatnya bulan Februari kalau tidak salah waktu itu, ada perekrutan Dewan Kerja Cabang Kudus masa bakti 2009-2014. Nah, pada saat itu saya ikut bersama teman saya dari Racana IAIN Kudus. Itu kita ikut seleksi waktu itu ya. Pas itu merupakan perekrutan terakhir di masa bakti itu. Dan sekarang seperti itu. Jadi 14. Jadi terakhir waktu itu teman satu angkatan saya ini kalau tidak salah ada 17 kalau nggak salah. Itu satu angkatan ya. Tapi yang lanjut itu hanya 4 ya, yang lanjut masa bakti selanjutnya. Itu kemudian saya dilantik pada bulan Maret kalau tidak salah, bulan April Maret 2013. Nah, mulai itulah saya resmi menjadi pengurus Dewan Kerja Cabang. Oh berarti gini, sini kan mungkin ada teman-teman kita, rekan-rekan ya jadi pengajar, tapi kan masih sekolah di Pangkalan, di MA atau di SMA, seperti itu. Mungkin kan teman-teman ini kalau belum tahu mungkin kan di perguruan tinggi itu ada pramuka juga ternyata ada. Iya, jadi gini teman-teman ya, yang dulu yang sekarang masih di SMA atau mungkin teman-teman yang sudah kuliah ya, yang mungkin masih mahasiswa baru. Jadi kalau jadi pramuka itu yang jangan setengah-setengah. Ketika teman-teman sudah aktif di SMA ya, atau penegaknya, apalagi yang sampai laksana, itu enak-enak sekali kalau tidak dilanjutkan. Nah, di perguruan tinggi itu ada namanya Racana ya, jadi UKM pramukanya. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Nah, kenapa? Karena ini di sini teman-teman itu akan dibekali bagaimana, tidak hanya bagaimana tentang scouting skill, tidak hanya tentang bagaimana teman-teman itu berkegiatan, tapi juga teman-teman dibekali tentang bagaimana menjadi seorang pembina. Dan bedanya kalau teman-teman itu pramuka di SMA dan perguruan tinggi itu, teman-teman di perguruan tinggi, kalau saya katakan anak yang ikut pramuka di Racana itu pasti paling pinter, paling berpengalaman. Kenapa? Kalau nanti KKN di Racana sudah pernah yang namanya pengabdian. Kalau nanti PPL sudah pernah yang namanya praktek ngajar. Jadi ketika kita praktek ya, waktu PPL, KKN atau magang dan sejenisnya, pasti anak Racana itu paling depan. Saya PPL, KKN itu jadi ketua terus. Ya, tentunya kalau sudah ketua ya dijamin nilai itu pasti A+. Nah, itu nggak mundur ya. Jadi jangan lupa teman-teman yang ikut pramuka, kalau masuk perguruan tinggi itu jangan kemudian menghindari pramuka ya. Mungkin alasannya sudah jenuh atau alasannya mungkin gengsi kalau harus ikut diklat lagi. Jangan ya. Justru disitulah nanti teman-teman akan menemukan dunia baru yang dimana pramukanya itu beda. Jadi tidak monoton. Tridharma perguruan tinggi nanti sinkron sekali dengan namanya Bina Tinggi, Bina Satuan dan Bina ternyata menarik sekali teman-teman ya. Jadi pramuka itu ya hanya sampai SMA, ternyata di perguruan tinggi ya. Itu kenyataan juga ya. Ya ini ada teman-teman kita yang nanti mungkin atau yang sudah lolos, perguruan tinggi itu bisa ikut aktif lagi di pramuka, khususnya di tingkat seperti itu ya Kak Husain ya. Ya betul. Nah ini Kak Husain, dulu ketika masa bakti terakhir kemudian ikut seleksi DKC, terus akhirnya lolos, akhirnya habis itu kok bisa menjadi ketua nomor 1 DKC itu seperti apa? Atau ujung-ujungnya atau seperti apa? Gimana ya? Kalau kita itu, kalau kata pepatah itu, amanah itu kan memang sebuah hal yang perlu kita junjung tinggi ya. Kalau kita ditanya, semua orang pasti ketika ditanya, kamu mau nggak jadi ketua
ketua, pasti semuanya menyinggir. Betul. Ya, karena generasi sekarang saya pun juga merasa kita itu lebih apa ya, mungkin ya kita siaplah jadi dewan kerja, jadi seorang pemimpin, tapi kalau di paling depan itu pasti banyak yang mundur. Karena apa? Di depan itu pasti nanti kalau dikatakan itu namanya 3T, ujung tembak, ujung tombak, dan ujung tombol. Ujung tembak itu namanya tembak, itu kan pasti disalahkan kan tembaknya. Jadi jadi ketua itu pasti siap disalahkan. Yang salah anggotanya ya yang disalahkan tetap ketua. Ujung tombak itu pasti ketua itu pasti paling depan. Jadi kalau ada masalah ya ketua itu yang berada di paling depan. Dan ujung tombol ya secara finansial, pikiran, materi itu ketua harus siap ya. Jadi kita harus membackup dari anggota ketika mereka oleh dan kita yang baik secara finansial maupun semuanya. Nah, kalau cerita tentang itu, ketika dulu saya 2013 ya, itu selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu waktu menurut saya itu yang waktu yang terlalu singkat. Ketika saya dari anggota dewan kerja harus naik menjadi ketua. Ketika diminta, tentu saja saya berpikir berulang kali. Rasa takut, rasa khawatir itu pasti ada. Karena pasti aku bisa enggak ya? Apalagi saya itu ketika ikut seleksi di kantor itu saya katakan saya buta tentang dewan kerja. Oh bisa. Nah, saya lihat tadi yang punya. Kenapa kok bisa nyasar? Saya juga bingung. Saya sebelum ikut seleksi pun enggak tahu. Ini loh ternyata sanggar pramuka itu di sini. Padahal saya pernah main-main di depan DPR itu ketika ada Porsema di Almaro itu kan kita tidak tahu kalau itu sanggar pramuka. Nah pada saat itu nyari jalan itu ya bingung. Ya jadi pakai tanya-tanya atau ikut teman saya sampai sini, wah ternyata nyamannya di sini. Ya. Nah itu ketika awal dari tidak tahu. Ya jadi kalau teman-teman di luar sana yang kok pesimis ya, yang penting kita punya jiwa ingin mengabdi, jiwa ingin menjaga amanah itu tidak apa-apa ya. Materi itu bisa dikejar, bisa dipelajari. Tapi untuk jiwa kepemimpinan, jiwa organisatoris, kemudian jiwa ingin mengabdikan diri, ikhlas bakti itu yang perlu menjadi dasarnya. Nah, ketika itu prinsip saya adalah satu. Ketika saya sudah jengkur, ya, jadi sekalian dasar. Karena saya dipercayai oleh teman-teman saya untuk menjadi ketua dewan kerja untuk diajukan dalam pemilihan ketua kerja Muspanitra tahun 2014 itu ya satu tetap saya izin ke orang tua saya ya karena orang tua harus mengizini karena sebelumnya saya pun juga sama. Ini buat teman-teman yang di luar kerja ranting dan kerja maupun dewan ambalan pasti orang tua itu khawatir ya. Mungkin kemudian juga mengalami kok kegiatan terus saya bisa aja kok enak terus kuliah piye. Itu sudah diminta untuk selesai ya setahun selesai. Tapi karena itu panggilan dan kita mau tidak mau saya dipercayai walaupun baru 1 tahun dan saya mau belajar ya sudah saya berikan pengertian pada orang tua kemudian teman-teman juga support silakan untuk menjadi calon ketua dewan kerja ya sudah 5 April 2014 itu tanggalnya saya kalau nggak salah 27 atau 24 itu saya terpilih menjadi ketua dewan kerja Sabda terus masa bakti 2014-2019. Nah ini yang saya berarti untuk jalurnya itu kuliah ya lulus kuliah itu ikut di UKM Tatangan atau pramuka pendidikan Gudeg seperti habis itu ikut seleksi lolos terus menjadi ketua dewan kerja. Nah tentunya teman-teman semuanya ya ketika mungkin yang kita naik motor ya kan roda juga itu kan pasti nggak harus di atas terus di bawah tapi kan berputar seperti itu kadang di atas kadang di bawah. Nah mungkin tantangan di pas ketua menjadi ketua dewan kerja itu kan pasti ada kan mungkin apa saja tantangannya ataupun kendala seperti itu kan. Ya tentunya kalau namanya kita berorganisasi ya ini prinsip organisasi karena kebetulan saya juga backgroundnya manajemen ya. Jadi ketika kita mengorganisir orang itu kan kepalanya beda. Kalau kepalanya jadi satu itu namanya dempet ya. Nah ini kepalanya saja beda, otaknya beda, tentu pemikirannya berbeda. Apalagi dari keluarga yang berbeda, jenis kelamin berbeda, latar belakang sekolah berbeda, pasti
menyatukan pemikiran, menyatukan karakter, menyatukan persepsi itu yang paling sulit. Ya. Sebenarnya organisasi itu di situ kuncinya. Bagaimana kita menanamkan sikap legowo. Ya. Ini kadang kita kalau organisasi itu, kayak kok nggak tahu nih sandar, kayak kok nggak pernah di situ ya. Dulu pernah memang, ketika saya itu ingat sekali ketika kebetulan saya di Dewan Kerja itu pertama kali jadi anggota bidang kajian kepramukaan. Itu pertama kali. Kalau diurutkan sula, kalau tidak salah itu sula 5, 6, 7, 8 kalau tidak salah, kalau tidak 7, 8 itu 8 kayaknya. Nah, setelah 8 itu ketika awal. Nah, ketika menjadi anggota itu kan saya sudah merasakan. Jadi sesama teman itu saya tapi terlalu singkat gitu. Jadi waktu 1 tahun itu dulu saya berasa 1 tahun itu saya belum dapat apa-apa gitu loh. Untuk menjadi seorang ketua itu sangat-sangat berat gitu loh. Saya belum tahu seluk-beluk di sini seperti apa, saya belum punya bekal yang begitu banyak. Tapi saya percaya saya mau belajar, saya mau berusaha. Yang penting saya istiqomah ya, karena istiqomah dan jadi kepemimpin itu yang paling penting. Nah, ketika menjadi ketua, tentunya saya punya anggota yang mungkin baru jadi mengundurkan diri ada. Ya, mungkin nanti kalau kamu udah ketemu sama teman-teman saya yang masih di Dewan Kerja kayak Kak Alivia, itu bisa tanya. Dulu pernah. Jadi yang diterima Adam, kalau nggak salah pertama kali itu yang diterima ada 11. Karena dulu itu formasi pertama itu 15 itu yang 4 itu lama, yang 11 itu yang baru. 11 itu keterima, 1 itu mundur. Baru pertemuan pertama mengundurkan diri. Karena saya menekankan pertama kali, kalau saya jelaskan di Dewan Kerja itu bukan main-main. Kalau orang lihat dari luar kan, bahkan pernah saya ditanya, di DKC itu bayarannya piro? Itu pernah dia tanya. Dan saya pernah menjadi pendamping fasilitator di tempat di Jawa Tengah. Itu malah ada yang mengatakan DKC bayarnya nggak kerja. Itu panas ya rasanya. Jangan kan kita bayaran ya, kita uang bensin saja kita biaya sendiri ya. Kemudian kita pulsa juga biaya sendiri. Bahkan ketika kita memberikan dua misalnya semateri itu kan ngasih reward hadiah juga kita beli sendiri. Nah, itu adalah ada ya sudah tapi tidak apa-apa, mereka tidak tahu. Nah, jadi ketika itu ya ketika saya sampaikan teman-teman harus siap uang, harus siap ini waktu dan lain-lain, ada yang membutuhkan. Memang saya sampaikan kalau ada yang membutuhkan diri silakan. Baru setelah pertemuan pertama dia juga akhirnya diganti. Hanya memang kita pertama itu baru berapa bulan juga ada yang menggila, kemudian karena orang tua lah, ada karena sekolah lah, ada karena apa. Ya sudah, itu namanya dinamika organisasi. Yang penting yang bisa dipertahankan, yang tidak bisa, oh ya sudah salah. Berarti skenario Allah itu memang seperti itu. Wah, itu teman-teman ya. Jadi nanti yang akan ketika ada perekrutan di Dewan Kerja Ranting ataupun di Dewan Kerja Cabang, silakan diikuti dan tentunya itu ajang untuk teman-teman juga seperti itu Kak dosen ya. Ya, betul. Siap untuk belajar terus. Nah, terus Kak Dosen, adanya tantangan tersendiri ya dari mulai anggota, sikapnya yang berbeda-beda, kepalanya berbeda, wajahnya berbeda, dan tentunya karakternya juga berbeda, dijadikan satu. Kemudian ada yang bilang seperti itu, ada yang berlaku sendiri. Nah, ini gimana caranya bisa tangguh hingga 5 tahun ini ya? Ya, kalau dihitung kalau saya dulu itu 5 tahun itu 5 tahun itu bertahan ada berapa kali seleksi ya? 2014 seleksi, 15 tidak ada, 16 seleksi, 17, 18, 4 kali. 4 kali seleksi, yang pertama itu 11, yang kedua kalau tidak salah itu 4, kalau tidak 5, yang ketiga itu paling banyak, ada sekitar 12 kalau tidak salah yang lolos, yang terakhir itu berapa? 10, tapi akhirnya yang diloloskan 4 ya, karena memang pengabdian dulu, jadi tidak langsung, jadi Dewan Kerja kalau dulu itu tidak langsung dilantik, karena pasti kalau setelah dilantik itu ya nanti keluar kalau sudah punya satu Dewan Kerja kan repot juga ya, makanya ada masa pengabdian dulu, uji coba itu selama kurang lebih
3 bulan nanti baru oh berarti ini layak. Karena kita di Dewan Kerja itu tidak hanya, kalau saya akal prinsipnya dulu, kita tidak perlu orang pintar, tapi kita butuh orang yang mau belajar dan memiliki pribadi yang baik. Nah, menarik nih Kak. Jadi teman-teman ya kan nanti ada lagi di Dewan Kerja ya, nggak harus pintar. Nah itu ya, itu yang penting adalah itu tadi ya. Mau belajar, kemudian juga memiliki pribadi yang baik. Kenapa? Di Dewan Kerja itu yang perlu dijaga itu nama baiknya. Ya. Jadi kalau kita masalah pintar itu kan bisa belajar. Ya. Dan kita tidak belajarnya itu tidak semuanya kok. Kalau saya mengatakan lebih sulit kalau di sekolah, karena sekolah itu kan ada fisika, kimia, biologi, matematika dan lain. Di Dewan Kerja ya belajarnya hanya tentang pramuka. Yang penting kita mau punya sikap yang baik. Dewan Kerja itu kalau kita katakan bukan raja, bukan bos, tapi Dewan Kerja itu adalah pelayannya pramuka pekerja mandiri. Jadi yang penting kita punya, oh iya sana butuh apa kita layani, sana butuh apa kita layani. Dengan kesabaran itu yang kita butuhkan, maka rakyat percaya, pasti pramuka pekerja mandiri itu percaya terhadap Dewan Kerja. Tapi kalau kita pinter, kita sombong, gue kok salah, sekolah itu salah, itu maka akan menjauh semuanya, gitu loh. Jadi prinsipnya bagaimana kita menjadi melaksanakan pembinaan yang baik. Menarik sekali kan. Mungkin kan ada sedikit tadi ya, Dewan Kerja itu kita melayani teman-teman ya. Kadang kan ada teman-teman mungkin yang ada di pemirsa ya di mas kali ini, kadang kan teman-teman mereka kadang wah ini ya di KJ seperti itu ya, bisa belajar di atas ya, ternyata di KJ itu untuk melayani teman-teman semua ya. Boleh tepuk tangan guys ya. Nah ini Kak, kira-kira siapa Kak yang menemani Kak Husen dari 2014 ini? Siapa Kak, apakah itu? Dulu itu 2014, kalau di buku Musmanitra itu ada sejarahnya. Jadi siapa masuk tahun berapa, keluar tahun berapa itu ada. Jadi memang saya itu kan menuliskan setiap sipar 1 tahun itu kan menuliskan oh ini yang keluar bulan apa. Akhirnya di Musmanitra itu diakumulasi ya. Tapi itu bukan akumulasi gaji ya, jadi tidak ada gajinya. Kalau akumulasi gaji berarti yang bertahan dari umur 2012 sampai selesai itu paling banyak gajinya. Nanti diminta saya dicairkan di akhirat saja ya. Nah, jadi 2014 sampai 2019 itu yang menemani saya sampai selesai ya. Itu ada 3 teman saya ya, yang sekarang masih di Dewan Kerja juga ya, yang juga Kak Yakin yang sekarang jadi ketua DKC Kudus, kemudian Kak Alivia, komandan Baloka sekarang, sama Kak Winda Octaviani yang kemarin baru saja purna karena mau nikah kabarnya. Oh, oke, ada Winda ya. Iya, Kak Winda. Tapi sebenarnya juga banyak ya. Jadi tapi paling lama emang itu. Jadi yang 2014 yang paling lama itu, kemudian yang sampai Musmanitra ya, yang generasi 2000 berapa ya? 17 itu ada Kak Dimas. Kalau yang 16 itu habis ya, 4 habis semuanya ya. Kayaknya cuma 1 tahun lah paling itu. Terus yang 2017 itu 1 Kak Dimas ya. Kemudian kalau yang 2017 kayaknya itu ya, sama yang terakhir ya 2017 itu sama Kak Rosi sama siapa suruh saya lupa. Kak Dimas sama Kak Rosi sama Kak Ilham sampai selesai. Kalau Prabowo itu sebelumnya 2018 sudah selesai. Jadi 2009 sampai selesai itu tinggal itu saja. Kalau Kak Andi itu sudah cukup lama sampai 2018 akhir ya. Itu yang selesai yang sampai 2018 akhir. Ya kurang sebentar lah. Itu yang kemarin dari Sika itu. Ah itu teman-teman ya. Ternyata ada sosok-sosok yang menyambung juga karena nggak mungkin jalan sendirian ya. Ibaratnya kalau Dewan Kerja itu kan kalau kita dulu saya itu sering menyampaikan kita itu berlayar. Jadi kita itu punya kapal karena kita itu kan tanda jabatannya roda kemudi. Jadi kita itu mengemudikan kapal. Saya itu nahkodanya, teman-teman itu adalah awak kapalnya. Kalau saya berlayar sendiri, gak ada awak kapal ya tidak bisa berjalan. Ya. Makanya kalau kita menyampaikan sebentar lagi kita akan sampai dermaga. Ya, jadi pulaunya sudah ada di depan. Ya. Pengen segera sampai. Akhirnya 2019 sampailah
dan kapalnya diperbarui dan nahkodanya saya serahkan kepada KAI. Ya, saya istirahat di pulau yang saya saya gunakan untuk bukan peristirahatan terakhir ya. Ya ini kali ini teman-teman yang dilihat ini kan ya, ada Putra Janko ya, Imam Syafi'i 2002, mantap Kak, oke. Kemudian ada Ambala Deliada ya nonton, kemudian ada Kak Yakin Kak Wah ini yang ada juga. Ya kita panggil Kausen ya karena tentunya Kausen ada wakil ya Kausen. Oh ya. Oke teman-teman semuanya kita panggil, di sini kita ada Kak Winda. Gimana nih saya? Oh enggak, Tahu istimewa ya? Langsung aja. Aku masih tetap beringat. Ini Kak Winda, ini apa kabar ini Kak Winda? Alhamdulillah sih, baik alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Ini Makin tambah syukur. oh masih ada. Kalau bisa ditanyakan fotoku dari yang 2014 sampai sekarang itu, alhamdulillah sangat baik. Sehat, mantap. Talkshow TV, tidak bisa. Oh, Bisa ditanyakan ini ya. Aku nggak bisa. Karena kita di sini nggak pakai. Oh gitu. Nah, aku bener beli kok. Nah, Wes. ya. Ya, sing ketak beli ya. Pan jadi besar. Ini ada pandemi sibuk apa Kak Winda? Ini sibuk membangun mimpi ya. Ya, mimpi itu. Ya, hidup saya tuh senang. Saya udah Kak Winda yang ini. Ya, selamat datang Kak Winda bersama kita ya. Kali ini, ternyata Kak Winda, ini kan tadi kita sudah benar-benar sama Husen, luar biasa sekali perjalanannya di luar kerja. Lah, Kak Husen bisa bertahan dari 2014 dan 2019 menjadi ketua. Tentunya pasti ada sosok yang menyokong dari belakang. Dan tentunya itu seperti dikatakan tadi, berlakunya Kak Husen didukung dengan awak-awak kapal yang luar biasa. Nah, ini termasuk Kak. Ini kalau Kak Winda ini asalnya dari mana? Apakah berhubungan juga ini? Oh enggak, kalau saya asli Kudus. Alhamdulillah, saya rumah saya tuh di Banten. Apa sih kesan? Yang depan DPR, orang dia belakang DPR. Dekat dekat lah, dekat. Kira-kira. Nah ini Kak Winda, dahulu Kak Winda perjalanannya bisa menjadi anggota DKI itu gimana Kak? Kalau saya seperti itu, saya dulu tuh waktu pertama kali saya itu seleksi awal tahun 2015 tadi. Kalau tidak salah kita bulan Mei, kalau tidak salah seperti itu. Nah, sebenarnya dari awal sih buat teman-teman karena saya dari 2014 sampai 2019 ya. Dulu tuh saya tuh nggak pernah menyangka gitu loh, maksudnya saya tuh bisa lolos dan sebagainya gitu. Soalnya memang saya itu dari kaum yang biasa saja gitu ya. Maksudnya tidak dari kaum yang dianggap cerdas ya lumayan, dianggap pintar juga ya enggak kan gitu. Saya juga tidak pernah ikut semacam kayak lomba atau semacam kayak kegiatan yang apa ya, yang prestasi, saya tidak pernah seperti itu. Tapi yang sudah disampaikan dosennya tadi, saya refleksinya itu bahwasanya di DKT itu yang dibutuhkan itu sebenarnya tidak hanya orang-orang yang cerdas, tapi gimana dia itu bisa berkomitmen seperti itu. Iya, saya memang lebih ke arah berkomitmennya tadi. Gitu. Perjalanan saya tuh dulu tuh awalnya ya nggak suka sama pramuka. Gak suka ya. Nggak suka, saya tuh paling nggak suka. Haters pramuka. Pokoknya tuh saya tuh paling nggak suka sama Oke, ini haters pramuka dulu ya. Kita tanyakan itu kalau dikasih. Yang dulunya menjadi hatersnya itu apa Kak? Maksudnya yang bisa membuat nggak percaya itu. Itu ya di pramuka itu panas, ya nggak sih? Biasanya kan kalau pramuka kita suka PBB, terus juga di panasan gitu kan.
gara-gara menemukan ada anggota kepala. Oh enggak, ya itu bonusnya lah ya. Lumayan bonusnya lumayan gitu. Cuma dulu memang apa namanya, saya itu merasa bahwasanya memang ada manfaatnya. Saya merasa bahwa diri saya tuh, oh ini bener deh organisasi yang benar-benar bisa membantu saya untuk lebih baik seperti itu. Dan itu pun saya sudah rasakan dari awal. Dulu saya pertama kali itu ikut satuan karya, satuan karya warna bakti. Terus saya di Ambalan juga aktif, hanya apa namanya jadi anggota Ambalan. Terus saya juga setelah di Dewan Kerja itu juga alhamdulillahnya setelah setahunan itu saya sampai ke penegak laksana. Yang menurut saya adalah belum. Soalnya takut kalau ketinggian nggak bisa. Takut kan ya sesuai porsi gitu. Ya bisa berikan benar-benar terbang. Nah mungkin gini, lolos seleksi 2014 ya? Iya. Yang seleksi Kak Usen. Iya. Nah Kak Usen kenapa kok Kak Winda bisa diterima, mungkin ada alasan atau apa? Karena mungkin dulu saya cantik ya. Kalau dulu kan saya kan agak lumayan lah ya bodinya gitu ya. Sekarang juga biasanya cuma kerja tidak mencari ya. Tapi Oh ya, saya sebutkan tadi ya, tidak mencari yang pintar, tidak mencari yang cantik, tidak mencari yang tampan. Dan coba membuktikan yang cantik dan tampan tidak bertahan lama di Dewan Kerja. Kenapa itu? ya karena mungkin harga sihnya mahal. Jangan gitu, berarti kawinnya nggak cantik. Apa sekitar alami? Kenapa ya? Kalau ditanya kenapa kok bisa lolos ya, dari dulu itu yang untuk seleksi kalau nggak salah sekitar 25an lah, nggak banyak kok ya. Yang lolos itu separuhnya. Kenapa kok bisa lolos yang salah ya? Kalau saya mengatakan ya satu tetap melihat bagaimana etika ya, pertama ya. Kalau kecerdasan saya katakan ada yang cerdas-cerdas itu banyak, bukan cerdas pintar lah ya. Pintar yang sering lomba-lomba LCP dan lain itu banyak yang ikut seleksi. Cuma kita butuh orang yang benar-benar siap melayani. Jadi mungkin sudah terlihat bagaimana Kak Winda ini, oh ada bibit-bibit melayani, itu ya, dan bibit-bibit besar ya. Bobot ya itu, jadi melihat lebih ke ya apa namanya teknik juga, kemudian juga melihat ketika ada sesi wawancara itu bagaimana cara berbicara, kemudian juga ketika diberi pertanyaan ke depannya itu kira-kira bagaimana, itu setidaknya menggambarkan tentang karakternya. Kak Winda lebih paham karena dia orang psikolog. Oh ya sini Kak Winda. Ya, itu dari bawah teman-teman ya, bahwasanya di Dewan Kerja kita enggak fisikal ya. Iya. Enggak harus tadi apa. Yang terpenting itu tadi ada bisa dibentuk. Katanya Kak dulu sekarang bisa. Jadi terbentuk ya, dan berkembang. Ya berkembang. Yang penting bisa berkembang. Jadi bisa berkembang. Nah, itu kan enggak ya. 2014 sampai 2019 berlaku di Dewan Kerja ya, menemani ketua. Kalau udah dulu wakil kayak wakil 2014 sampai 2019 tentunya ya kan, menjadi wakil itu kan ada dinamikanya kan, ini ada tantangannya. Mungkin tantangannya apa, boleh diceritakan? Nah, kalau bicara soal tantangan ya pasti ya, di setiap organisasi itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri seperti itu. Kalau saya ceritakan dari 2014 awal sampai akhir itu, nanti kita ada beberapa episode ya, karena bayaran saya mahal gitu ya. Mulai dari tantangan masalah akademis ya, kan kalau dulu kan saya SMK, mulai SMK kelas 2, otomatis pindah ke SMK apa namanya naik kelas gitu kan. Nah ke kelas 3 itu kan banyak ujian, banyak ini ya. Mungkin tantangannya memang seperti ya teman-teman apa namanya rasakan di Dewan Kerja seperti itu. Dan tiap tahun pasti merasakan seperti itu kalau masalah akademik. Nah
di lain masyarakat akademik itu ada beberapa yang mungkin titik berat di mana teman-teman itu pasti bingung kalau masalahnya menyangkut dengan keluarga. Ya kan, nah itu tantangan yang terbesar. Apalagi ini kalau udah cewek. Ya, apalagi kalau saya cewek kan seperti itu. Nah, biasanya itu kalau dulu yang saya alami memang dari dari saya di dunia kerja itu pertama-tama orang tua memang sedikit tidak setuju seperti itu. Dan dalam artian tidak setuju karena kan di dewan kerja kan kesibukannya itu kan sangat luar biasa. Apalagi kita dituntut untuk bertanggung jawab dan dan segera untuk menyelesaikan tugas masing-masing gitu loh. Nah, kalau orang tua saya awalnya memang tidak setuju seperti itu, tapi setelah saya memberikan pengertian dan juga teman-teman di dewan kerja juga mendukung seperti itu. Jadi tidak hanya dari saya sendiri, tapi juga dari teman-teman dewan kerja, dari keluarga juga menyampaikan bahwasanya ke keluarga saya menyampaikan bahwasanya ini kegiatannya seperti itu. Jadi akhirnya orang tua saya tuh melihat sisi positifnya pramuka seperti itu, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang tua saya. Yang pertama biasanya kan ya itu tadi panas-panasan, terus juga gadernya dan lain-lain seperti itu. Padahal manfaat di pramuka itu sangat luar biasa sekali. Dan orang tua saya pun mulai tahun 2016 itu sangat mendukung saya untuk berada di pramuka. Nah, itu tantangannya. Nah, ini pasti setiap tantangan kan nggak mungkin harus dihadapi sendiri. Kita juga ada orang. Nah, apalagi di sini ada ketuanya, di sini ada wakil DKT-nya dulu 2014 sampai 2019. Nah, ini mungkin kalau saya bisa menambahkan ini, ketika anggotanya apalagi ini wakilnya harus punya chemistry ya kayak seperti itu, harus bisa bekerja sama. Nah, mungkin ketika ada permasalahan seperti itu, sebagai ketua gimana ini kalau saya? Ya ketika kita punya wakil itu ibaratnya ya pacar kita lah ya. Pacar ya, kemana-mana kan bawa ini ya. Jadi saya ke Jawa Tengah memeltenya ya ini ya. Kemana-mana. Kalau kamu pernah lihat kayaknya di saya masih apa enggak ya? Kita pernah foto kayak pura-pura. Dulu saya di depan, kalau dia di belakang kayak terkurung gitu. Itu foto paling konyol kita ketika kalau nggak salah kita sekarang dulu ya kan? Iya, yang fotonya dari Kak Anwar dari Jepang ya. Itu ya ketika ketua dan wakil itu satu tetap kuncinya adalah komunikasi. Karena mau tidak mau ketua itu yang paling pertama komunikasi itu adalah wakilnya. Ibaratnya kenapa? Ini bedanya. Kalau di dewan kerja itu kan kalau ketuanya cowok, wakilnya harus cewek. Kalau ketuanya cewek, wakilnya cowok. Komunikasinya ya anggap saja kita itu di internal dewan kerja itu ya suami istri berkomunikasi, nanti anak-anaknya gimana jalannya gitu. Jadi kita juga bagi tugas juga. Ya, tentu kalau masalah emosional namanya saya itu usianya waktu itu sudah pandega, kawinnya masih unyu-unyu penegak. Ya saya mengalami lah tingkat kelabilan anak penegak itu seperti apa. Ya terkadang muncul hal seperti itu mau tidak mau ya sudah lah. Tapi ada masanya nanti pasti akan kembali gitu. Namanya seperti itu. Tapi setidaknya pasti kalau ini mungkin jarang orang tahu ya. Kalau Karinda mungkin lagi nggak mood atau kata apa, pasti saya akan mengeluarkan jurus kata mutiara dan rayuan laut. Pasti kelompok terus kembali lagi punya. Ya kan Karinda? Jadi itu salah satunya dulu. Tentu pasti ada lah kalau di dewan kerja ya. Kak Winda sendiri menjumpai teman-teman anggota yang mungkin kadang hilang sendiri, gak ada kabar. Kita pernah datangi ke rumahnya, juga ada yang pernah kita datangi, ada yang pernah hilang tanpa jejak, ada yang pernah ya macam-macam lah ya. Kalau Kak Winda hilang, saya tinggal ke rumahnya saja. Kalau saya sulit untuk menghilang. Ya, bisa bertahan. Iya, hilang. Satu besar, kedua rumahnya dekat, tiga kalau hilang saya nelfon ibunya. Jadi itu tambah kamu ya, hubungan dewan kerja itu jangan hanya hubungan antara ya cuma dewan kerja sih, organisasi lah. Jangan cuma kita saya kenal
kenal Kak Ida, saya kenal Kak Yakin, Kak Alivia, teman-teman di Kasih. Tapi kita juga harus kenal orang tuanya, keluarganya. Bahkan kalau kita ke rumah Kak Ida itu kita sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Ya, kalau kita pengen ngambil barang apa ya ambil aja, nggak usah dikembalikan nggak apa-apa. Ya, bukan dikasih ya, kegiatan nggak punya uang, ngutang dulu. Bahwa besok kamu catering ya, utang. Nanti bayarannya nanti kalau sudah saya ada. Oke Kak, kita sambil lihat di kolom komen dari situ ada Kak Suci Norianti yang mantap sekali nih. Ya, ini Kak Suci. Suci. Dulu seangkatan saya. Jadi seleksinya itu Kak Suci itu baru saya 2013 kita satu ruang. Satu ruang itu kita berlima. Saya, Kak Suci, Kak Ayu, Kak Karisa sama satu lagi cowok dari baru kalau nggak salah. Yang 4 ini lolos. Ya, jadi lolos. Kak Suci ini juga berlanjut di masa bakti selanjutnya. Selesai itu purna tahun 2017. Ya, karena terpilih jadi ketua PPI. Ya. Karena aku tidak mau kalau jadi ketua di organisasi lain di luar jam kerja itu saya sarankan fokus. Karena kalau kita itu jadi sudah mendua, tadinya mendua, ya, pasti cinta kita akan Keren sekali. Kak Suci habis jatuh katanya. Nah, sekarang jadi pengurus PPI Provinsi Jawa Tengah. Dengan purna-purna kita, kabar-kabar purna kita jadi apa ini Kak? Lulus dari Dewan Kerja ini. Wah, kalau kita tanya jadi apa ya jadi ini. Jadi apa Kak ya? Kalau kita bisa kalau masa raya itu kita punya forum lah ya. Karena kita 2014 sampai 2019 itu punya forum juga. Kalau yang keseluruhan juga ada. Cuma kita tentunya chemistry-nya karena masanya udah berbeda kan, chemistry-nya tidak sampai. Kita 14 sampai 19 punya juga teman-teman ya. Kalau yang masih studi tetap studi. Ya, karena kayak Kak Winda ini semester akhir di psikologi UMK, yang lain ada yang kerja di sini di Kudus sendiri ada, yang di luar kota ada, yang sudah menikah ada, ya. Sabar ya Kak Winda, ya ada waktunya sendiri, ya. Itu, yang pasti tentunya sudah karena di pramuka itu kita diajari survive, ya, survive bertahan hidup, bagaimana kita bisa semuanya lah ya. Pramuka itu kan kalau kita bicara pramuka itu ya bisa semuanya gitu loh. Yang digawekan pramuka itu ya serba bisa. Itu ya, jadi pramuka sudah bisa. Jadi teman-teman tuh kerjanya ya pokoknya semua pekerjaan pasti bisa dilaksanakan. Itu ya. Kalau pekerjaan tetapnya apa ya macam-macam, ada yang kerja di negara dan lain sebagainya lah ya. Kak Winda itu juga bisa dilihat ya. Kalau yang pendidikan ya kedua Kak Winda ini di psikologi kerjanya ya di rumah sakit juga mungkin tapi nggak jadi pasien ya. Nggak jadi pasien. Nah itu ya. Wah ini menarik sekali Kak ya. Ini sudah ada klasifikasi masa bakti 2015. Ini ada wakilnya yang selalu mendampingi dan tentunya ini Kak ya. Pasti nggak ada 2 orang ini. Tadi kita sudah sebut di depan. Ini ada 4 sekawan. Berarti 4 orang ini yang berlabuh dari 2014 hingga 2019. ya. Oke, kita sambung juga kayak. Di sini ada siapa Kak yang 2 lagi? Ada Kak Alivia sama Kak Yakin. Jadi mereka yang paling lama di Dewan Kerja berarti. Kalau dia dihitung berarti 5 tahun. 5 tahun. Kurang sedikit lah. Karena dulu Mei itu Puspanya Januari. Kak Winda sudah 5 tahun. Karena masih lanjut 5 tahun. Saya 6 tahun. Kurang sedikit lah ya, karena lebih 1 tahun. Kalau kayaknya sama Kalika berarti sudah 6 tahun lebih. Ya, hampir 7 tahun. Itu paling lama itu. Itu kalau anak berarti sudah upaya masuk sekolah. Sudah ya. Betul. Sudah mau masuk sekolah. Oke, sama-sama Kak ya. Kita datangkan juga Kak ya. Oke, kita sambut untuk Kak Yakin sama Kak Alivia.
haus. Enggak beda haus. Teman-teman. Ini itu Kaluvianya baru picu baju. Oh, haus. Nah ini sudah kurang satu ini ya. Ya kurang satu ya, kita lagi dari semuanya ya. Oke, ada Kak Husen, Ketua, Kak Unda, Wakil. Ini Kak Yakin, ini tentunya pasti awak kapal juga yang lainnya. Awak kapal yang lainnya. Dan sekarang Kak Yakin kan menjadi potong-potongan juga ini. Jalan panjang sekali. Nah, apa-apa Kak Yakin? Baik, alhamdulillah dari tadi pagi sama teman-teman semuanya ya. Sebagai penada yang masih stay tune di 9 ya, halo semuanya. Stay tune ya, ini masih bersama teman-teman ya. Ini para teman ini ya. Saya tidak haluan dulu ya. Buat sudah buat kan haluan dulu ya. Jaga jarak Kak, aku hilang. Ayo nggak apa-apa, ini masih pakai fresh ya. Ini semoga kita masih protokoler ya, kita nanti ya. Ini Kak Yakin, apa kabar ini Kak Yakin? Alhamdulillah baik, kamu God dari pagi alhamdulillah masih ikut ke makam ya. Ya, Dan nanti tadi sudah ikut apa namanya? Itu kali dia sudah ke sini itu ya. Ditunggu ini. Ya, sampai sekarang ya mungkin di telepon Kak ya, walaupun hanya satu jengkal itu di sini ya. Halo Kak Cahaya, ya selamat datang ya. Tapi gitu kamu tuh baik alhamdulillah masih diberikan kekuatan. Tidak apa-apa monggo Kak Desi ya. Juragan tahun itu. Nah ini Kak Yakin ini domisili mana Kak? Mungkin teman-teman kita sering tekskan di live tapi Ya, tahu rumahnya. ya, ini mungkin cerita ya itu domisili saya itu sebenarnya Kudus Timur, kamu tahu ya. Kudus Timur ya. Ya dikatakan jauh ya jauh kita ya juga karena masih kudus ya kan. Tapi ya itu tadi mungkin ya kalau dirasakan berasa kalau perjalanan ya cukup apa namanya cukup ada rasanya. Ya kayak kami ya kalau kami ya itu kayak jalan-jalan itu butuh 2 kali kalau pulang itu. Kasih pulang sini pulang, sini lagi pulang. Nah itu belum biasa jalannya. Kalau saya cukup 1 kali udah biasa kayak gitu ya. Betul. Apalagi kalau saya di Gerobogan. Apalagi kalau Gerobogan itu sangat apa kami ya? Pertama kali ke sana ya. Ya, pokoknya paling berkesan itu ya. Paling berkesan dan pengen nggak mau ke sana lagi. Ya, pengen nggak mau ke sana. Karena itu jembatan goyangnya itu sungguh-sungguh mengerikan. Goyang ya, Berkesan. Paling berkesan dan tidak bisa lagi. Itu kalau ada yang mau ke sana silakan nanti. Iya, ya kapan-kapan. Tapi udah itu ya udah mulus. Tapi jembatannya tetap bergoyang. Jembatan Iya. bergoyang. Mungkin tadi kita sudah kenal Kak Husen, kenal Kak Winda, ini perjalanan jauh-jauh luar biasa juga. Nah ini Kak Yakin juga ini 2014 hingga 2019. Nah mungkin bisa diceritakan Kak Yakin dulu perjalanannya kok bisa nyasar sampai dengan BPSD ini. Oh iya, oke. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Husen sama Kak Winda kurang lebih sama perjalanannya ya dari sana ke sini ya. Kalau saya sama Kak Winda itu sama ya, satu angkatan 2014 seleksi dan satu ruang ketika wawancara loh. Ya kan saat saya itu 4 orang dulu kayaknya. 4 orang saya, Kak Winda, Umi sama satu lagi tidak tahu yang nggak lolos. Jadi yang 3 itu lolos yang baru sama kita. Nah, apa namanya? Ketika satu ruang itu ya kita apa namanya tahu di mana letak apa namanya kesibukan di KJ di mana. Kalau dulu memang dipaparkan semuanya sampai kapannya itu diprojekkan. Karena dulu kan tangganya di belakang sini. Ini belakang apa ini? Belakang studio itu ya. Studio itu udah ya belakang itu ada sanggar di KJ itu ya. Itu lebih bagus. Ya mungkin lebih bagus lah ya dulu ya. Karena memang lebih privacy begitu dan apa namanya di situ kita disampaikan tugas-tugasnya apa. Jadi kita tahu bagaimana proses BKC itu bagaimana gitu. Karena memang berbeda dengan Dewan Hambalang kan begitu. Karena sama-sama nabil ya kita penegak
sama Kawida, ya ditanya siap, ditanya kesibukan, ya kan. Tapi nanti akan ditanya, kalau sudah sibuk, kenapa itu kan saya begitu kan? Nah, itu menjadi tambukan kita harus berpikir lebih matang lagi memang. Karena memang sejatinya doang kerja ya tidak hanya seperti itu begitu. Nah, dulu itu dari SMK 2 ikut sama teman saya satu namanya Kak, juga itu lolos. Lolos sampai tahun 2012 Kaknya itu apa namanya? Resign. Maksudnya kan kerja di luar di kota kanan, BHC tidak boleh, doang kerja tidak boleh tidak domisili gitu. Ya kalau susah kalau domisili itu tugasnya maka dia resign. Dan saya itu gabung dikasih sama Sukadi terus sampai tahun 2016 ada gelombang badai juga pernah sampai tahun 2019 itu bergabung sampai sekarang sih. Yang itu yang terjadi kalau diceritakan ya sekali dari itu novel ya. Selama 65 tahun itu sudah cukup satu sopan saja ya. Banyak sekali tugas sangat banyak sekali dari sanggar yang belum seperti ini ya kan, yang masih santainya apa namanya banjir terus sanggar BHC juga kalau apa namanya hujan itu banjir ya kan, tidaknya banjir seperti bocor udah ke banjir memang banjir di dalam ya itu kita lewati sampai di titik ini begitu ya itu perjalanan saya dari SMK 2 ya. Tapi silakan teman-teman jangan patah semangat. Nah ini kan ada apa sekawan ini kan? Ya ini satu itu loh, kami punya apa namanya udah komen itu ya, di komen itu kan nyonya noyo. Memang salah nyonya ini. Ya ini sudah salah malam. Ini adalah sudah berbeda ya sama nyonya onyo. Mari kita sambut ya kalau udah berbeda. Diskusi surat itu prosesnya lama, cuma lewat itu. Enggak prosedural. Ya kita moga kamu bisa mau disambut gimana? Lagunya yang lain, mungkin lagu apa ini? Lagu apa ya? Itu Silakan Kak Alia. kita sambut Kak Alia atau kita ya ini sudah aja kita sama Kalija. Kalija apa kabar? Baik kabar, alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin kegiatannya ada kabar baik. Iya, seperti yang di itu akhirnya itu memang nyonya onto. Bukan itu bukan nyonya. Apa? Nyai. Ada titiknya Kak, itu tuh normal. Sibukannya apa kan sekarang Kak Alifia? Di COVID? Oh kalau di COVID saya nggak ada kesibukan sih ya. Memang jadi berantas COVID. Ya, apa ya? Suruh nonton. Tonton bagus nggak bisa. Nah ini Ausen, ada Raminda, ada Kak Yaki. Lah dulunya kalau kita sudah tahu ya Kak Ausen, Kak Raminda, Kak Yaki masuk di KC-nya ya. Untuk Kak Alifia ini bagaimana ya ceritanya prosesnya ya? Oke. Masuk di mana kerja? Ada kenapa? Oh kali ya. Iya, apa? Sama lagi juga. Itu dia nanti ya. Ini darurat. Oke kamu tadi saya pernah menyimak ya dari obrolan teman-teman dari ini yang sudah menyampaikan. Kalau saya Ya. Dulu di bacaannya kok gula panas. mana kamu ya? Jangan lupa.
apa namanya zaman kita udah ada nih. Mungkin zaman kita kalau nggak sampai gitu itu paling nanti malam gitu pampnya. Ya lanjut Kak Alicia, dulunya kok bisa nyasar sampai sini? Iya. Tujuan kerja bagaimana ceritanya? Oke, terima kasih Bunda. Jadi sebelumnya saya ini orang sana ya, pojok gitu. Oh iya, domisilinya. Nah, ya sekali yang menyampaikan ini. Iya. Jadi dulu saya sekolah dan tempat tinggal rumah itu dekat, jadi di Undaan sana Kak Bunda. Jadi kalau memang akses ke kota itu bisa dibilang juara banget ya Bunda. Kemudian waktu itu ada kesempatan untuk mengikuti perekrutan atau seleksi zaman dulu itu, seleksi anggota KJ di awal kepengurusannya Pak Husain. Itu karena memang sifatnya adalah mewakilkan, jadi ambil itu mewakilkan anggotanya. Jadi saya diminta untuk mewakili ambalan dulu. Awalnya gitu aja lah, jadi belum, saya benar-benar tidak ada, jujur sih ini tidak ada niatan untuk ikut gitu. Maksudnya karena saya juga belum pernah tahu, kemudian secara track recordnya dewan kerja itu apa juga nggak tahu. Jadi ketika disuruh itu ya ibaratnya adalah memenuhi tugas dari ambalan dulu, seperti itu Kak Modal. Kalinya asalnya udahan ya kan? Udahan itu salah-salah ya. Kita salah-salah nggak pernah akses kuota, ternyata habis itu mengikuti perekrutan di KJ sehingga lolos dan bisa menjadi kuota Kak. Kemudian dinamikanya gimana Kak? Di Dewan Kerja. Oke, terima kasih Kak Modal. Kalau diceritakan ini mungkin bisa jadi novel Kak Modal. Novel. Nanti kan saya seorang jaga yang pada perangkatan, mungkin cerita saya di Dewan Kerja dibukukan jadi novel itu bagus. Sayangnya enggak. Jadi kalau untuk dinamikanya sangat kompleks sekali Kak Modal ya. Banyak banget udah saya lewati. Juga yang dari awalnya nggak kenal apa itu DKJ, saya juga perangkanya juga mungkin masih tarafnya taraf apa ya, DAJ gitu loh, maksudnya nggak cek rangka yang tenanan kan enggak. Jadi semenjak masuk di Dewan Kerja memang banyak hal baru yang saya temukan, juga kekeluargaan yang mungkin bagi saya itu tidak saya dapatkan di organisasi manapun, itu saya dapatkan di sini. Itu sih. Terus juga sering apa ya namanya ini loh, mendapat hal baru yang bagi saya ini menarik gitu. Jadi dan ternyata memang nggak salah gitu loh yang di DKJ. Jadi barunya kalau dulu saya itu hanya ikut ikutan dan ketika awal saya lanjutkan, alhamdulillah berarti saya tersesat di jalan yang benar itu untuk apa yang namanya dinamikanya seperti itu lah. Pokoknya saya ini sudah menganggap Sanggar ini sebagai rumah kedua, jika dengan keluarga saya gitu. Oke teman-teman, pemirsa live IG 12 jam ya. Kali ini kita bincang-bincang dengan Pak Sekawan, ini luar biasa. Beliau-beliau yang ada di depan kita ini berpramuka ya, melewati proses di Dewan Kerja. Nah, sesuai dengan kompleks BTD itu ya, sekolah mekanika ada 3 wadah pembinaan, termasuk kita di Dewan Kerja. Dan ini beliau-beliau lah ya, 2014 hingga 2019 ya, 5 tahun di Dewan Kerja, sangat luar biasa sekali. Dan boleh kita beri aplaus yang meriah. Tentunya semangat ini harus bisa diduplikasi, harus bisa ditularkan kepada kita semua, khusus di hari ulang tahun Pramuka ke-59 ini. Semoga nanti terutama di TG Kudus ini bisa menduplikasi seperti kakak-kakak yang ada di depan ini. Nah, sebelum kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini bincang-bincang dengan ini, mungkin dari Kak Husain selaku ketua ya, selaku nahkodanya 2014-2019 ada closing statement seperti itu Kak. Semuanya saya nggak apa-apa. Semuanya aku kan yang paling terakhir dulu. Dari terakhir ya. Kita mulai dari terakhir dulu Kak Alvia closing statement ya. Sama wanita-wanita Dewan Kerja. Betul sekali, itu sangat perlu ya. Iya. Karena memang nanti itu wanita perlu karakter dan belum. Iya. Ini diberikannya menemui
dari mas itu ya. Sakral. Oke, jadi untuk closing statement pada sore hari ini mungkin saya harus untuk teman-teman Dewan Kerja yang putri ya, dan juga kawan-kawan Pak Pandita di luar sana yang notabene mungkin karena kita ini putri, tentunya banyak sekali tantangan dan rintangan, dan untuk melewatinya ini tidak hanya butuh teman-teman ini apa ya namanya sekedar loyal atau semangat aja, tapi juga perlu untuk membuktikan kepada orang-orang di luar sana bahwa perempuan pun bisa berkarya dan menjaga dirinya gitu Kak. Jadi ketika kita sudah nyaman di dalam, kita bisa menunjukkan keluar nyaman di dalam. Keren sekali, nggak bisa. Wanita tetap harus bisa ya Kak. Selanjutnya dari Kak Kaki, monggo. Oke, kalau untuk statement pada kali ini dari saya selamat dari Pramuka ke 59. Ya, semoga di usia yang matang ini semakin jaya dalam Pramuka dan terus menjadi garda terdepan pembentuk karakter pemuda bangsa. Mau tidak mau kita semuanya ini ya, ini sudah saat-saatnya bersiap-siap untuk menjadi pengganti estafet kepemimpinan kakak-kakak yang sudah dewasa, yang sudah menjabat. Ya kita lah nanti yang akan menjabat. Oleh karena itu, sesuai dengan penegakan Liga kan ada pembinaannya, salah satunya di Dewan Kerja. Dia kayak mengundang teman-teman semuanya, marilah gabung di Dewan Kerja cabang ataupun Dewan Kerja ranting maupun daerah maupun nasional sebagai wadah untuk menggembleng ataupun menempat diri rekan-rekan untuk bisa siap menjadi pemimpin bangsa. Karena pemimpin bangsa itu hanya dua cirinya, siap dipimpin dan siap memimpin, begitu. Jadi itulah teman-teman semuanya Pramuka Penegakan Liga Kudus. Sekali lagi selamat memperingati Hari Pramuka ke-59, jayalah selalu. Begitu, Kak. Terima kasih. Nah, saja kami ya. Baik, sebelumnya selamat Hari Pramuka ya yang ke-29 untuk teman-teman semuanya. Jadi apa namanya, saya rasa bagi diri saya dan juga sudah diakui di masyarakat umum seperti itu kelihatannya bahwasanya memang dalam Pramuka itu adalah suatu wadah di mana memang pas untuk teman-teman dari usia anak-anak gitu ya sampai usia dewasa itu adalah pembentukan karakter dan juga budi pekerti seperti itu, dan juga dibuktikan oleh dalam Pramuka sendiri. Nah, untuk teman-teman yang lain seperti yang disampaikan oleh Kak Alivia, Kak Yakin seperti itu ya, memang benar bahwasanya terlepas dari wanita dan apa namanya gender ya, laki-laki dan perempuan, bahwasanya lakukanlah jika memang apa namanya selagi kita diberi kesempatan, ambil kesempatan itu dan juga gunakan sebaik mungkin seperti itu. Seperti ya ada beberapa kata-kata yang saya dapatkan di Pramuka sejak proses awal 2015 itu dua, yaitu you can if you think you can, seperti itu. Teman-teman juga pasti teman-teman LPK ya, LPK ya, LPK 2015. Iya, LPK 2015 Jawa Tengah, Jawa Tengah tuh luar biasa. Pemantarannya itu sangat-sangat judeng. Fasilitatornya. Fasilitatornya saya tidak tahu. Gitu ya. Jadi you can if you think you can, kamu bisa ketika kamu berpikir kamu bisa. Tapi memang benar ya, ketika kita berpikir kita bisa itu termasuk psikologi sendiri sih ya. Saya jurusan saya bahwasanya ketika kita berpikir positif itu tindakan kita pun akan positif seperti itu. Terus ada lagi satu, nah ini yang menurut saya itu akan membuat ciri khas pribadi itu lebih baik lagi. Aku lali. Nah ini, jangan menunggu contoh untuk berbuat baik, berbuat baiklah niscaya kita akan jadi contoh. Nah, Jawa Tengah. Saya sudah penjurusan kok ya, saya masih kain punya itu. Saya jurusan tahun 2016. Jurusannya penggalan. Enggak di jurusan tahun 2016. Gimana Ustaz?
Udah itu terima kasih. Ya, terima kasih Kak Uda. Selanjutnya Kak Usen selaku ketua. Oke, terima kasih. Kalau untuk closing statementnya dua saja yang saya garis bawahi, ya. Tapi nanti tambah satu ucapan ya, ucapannya terakhir untuk. Nah, yang pertama adalah buat teman-teman ya yang sudah kamu, yang teman baik di Dewan Kerja dan yang lainnya lah, tapi khususnya di Dewan Kerja, ketika dirimu sudah naik ke kapal, ya, kita kan akan berlayar. Jangan turun di tengah jalan. Kalau kamu turun di tengah, bukan jalan ya, di tengah laut ya. Namanya kapal berlayar, turunlah nanti sampai di dermaga. Ya, biar kamu nanti selamat sampai daratan lagi. Tapi kalau kamu di tengah jalan sudah nyemplung ke laut dulu, kemungkinannya dua. Satu, teman-teman nanti tenggelam. Dua, dimakan ikan. Oh, kalau ikan itu katanya tidak jadi putri duyung. Jadi kalau teman-teman sudah di Dewan Kerja, berlayarlah sampai dermaga, sampai selesai, turunlah ya. Turunlah di dermaga itu, nanti silahkan untuk singgah entah di darat maupun berlayar lagi silahkan ya. Kalau nanti setelah dari Dewan Kerja, maaf, berlayar, turun dermaga, berlayar lagi di kapal rumah tangga juga silahkan ya. Tapi turunlah di dermaga yang seharusnya. Kemudian yang kedua ya, ini prinsip hidup ya, dan pasti bisa diterapkan buat teman-teman ya. Investasi yang tidak akan pernah merugi adalah investasi kebaikan. Di Dewan Kerja adalah salah satu ladang untuk berinvestasi kebaikan yang paling sangat-sangat besar ya. Ibarat ladang itu berhektar-hektar, karena teman-teman itu ngurusi banyak sekali orang. Itu kalau teman-teman hitung ini pahala, teman-teman doakan, teman-teman berusaha melayani, pasti suatu saat teman-teman akan menuainya. Ya, kebaikan teman-teman pasti nanti akan kembali ke teman-teman. Dan itu saya sudah merasakannya. Ya, saya percaya jalan hidup saya kemanapun nanti saya pergi, saya insya Allah diberikan jalan, dipernahke lah kalau kita mengatakan. Karena bukan kita berharap ya, tapi kita harus ikhlas melaksanakan pembinaan kita, ikhlas melayani pramuka pendidikan. Tapi percayalah ya, ketika kita berinvestasi hari itu, kita melayani dengan baik, pasti di suatu tempat kita juga akan ditolong oleh orang lain ya. Itu saya rasakan benar-benar ketika saya melamar kerja itu, saya itu serasa diduduh ke jalannya. Hamil satu pengumuman, saya belum pernah ke Ponorogo sama sekali, tiba-tiba saya tanya teman, didoi. Jadi awalnya teman-teman netizen belum pada tahu ya. Alhamdulillah. Jadi ketika itu hamil satu sore, nggak tahu, nggak pernah ke namanya Ponorogo itu seperti apa, jalannya seperti apa. Kalau ketemu perjalanan mungkin bingung juga karena belum pernah. Dikasih tahu, terus nyari kontak person travel, dapat, berangkat. Ya, itu alhamdulillah bisa sampai tempatnya. Pak travel waktu itu ya, kereta. Ya, kereta. Itu pun malam kayaknya, kalau nggak salah dari malam sore pokoknya. Itu alhamdulillah kereta tinggal satu kursi. Ya, satu kursi. Ya, berangkat jam 12 malam, sampai saya pagi jam 5, nyari ojek, Grab langsung dapat, alhamdulillah diantarkan sampai tempatnya. Itu luar biasa pengalaman saya, benar-benar benar-benar dipernahke gitu loh jalannya. Waktu itu walaupun masih menyandang sebagai Dewan Kerja juga, saya berusaha tetap menyelesaikan masa alhamdulillah di sana sudah diberi jalan. Dan saya ingat sekali ya, manfaat pramuka yang paling utama salah satunya adalah pengalamanmu ya. Saya ketika wawancara kerja itu yang ditanya adalah pasti tanya Dewan Kerja di dunia kerja itu satu, kamu kan biasanya kalau kerja ya kamu mau gaji berapa gitu kan, atau mungkin nanti kalau kamu kerja gajinya sesuai gimana ya. Itu saya tanya juga, ketika nanti ada tugas tambahan tapi nggak ada gajinya bagaimana. Saya jawab dengan lantang, saya sehari-hari kegiatan saya ada di pramuka di Dewan Kerja, saya tidak pernah ada gajinya, apalagi hal yang demikian ya. Pasti saya jalani karena saya sudah terbiasa melakukan sesuatu tanpa ada imbalan ya. Itu menjadi sebuah senjata kita gitu. Karena kita jujur, kita menyampaikan apa adanya, dan itulah yang namanya investasi kebaikan tidak akan pernah merugi. Dan alhamdulillah dari situlah saya mendapatkan pekerjaan saya sekarang. Saya hijrah ke negeri seberang ya, provinsi seberang. Saya di Ponorogo, Bapak di sini ya. Saya kembali, ya namanya sudah merasa ada ikatan itu pasti kita rasanya itu
itu sulit untuk berjauh-jauhan. Jadi sekali lagi jangan pernah ragu untuk berinvestasi kebaikan. Pasti namanya orang berbuat baik itu akan mendapat cobaan, pasti mendapat cercaan. Ya. Orang baik itu pasti netizennya banyak. Ya, jadi kalau kamu punya netizen banyak, ya berarti saya orang baik. Tapi jangan netizen juga. Kalau kamu tahu kamu buruk ya, berarti netizen itu memang sebel sama kamu ya. Tuh, jadi kalau kamu percaya itu hal yang baik ya lakukan. Kalau memang ada halangan, silakan dicari solusinya. Yang penting teman-teman ikhlas dan jangan mengharap imbalan apapun. Allah yang akan membalasnya. Amin. Tuh. Dan yang terakhir, sekalian saya ucapkan selamat hari Pramuka ke-59 ya. Walaupun kondisi seperti ini, tetap kita berkarya dan sampai gerakan Pramuka itu mati, khususnya untuk teman-teman yang rindu berkemah. Ya, sekarang teknologi sudah luar biasa. Ini salah satu tantangan buat teman-teman di gerakan Pramuka. Contoh saya juga ya. Jadi kalau di dunia pendidikan, tantangannya itu bagaimana guru itu mengalihkan perhatian siswa yang sudah tergoda oleh gadget. Rasanya pengen main game terus. Guru harus mengemas pembelajaran supaya menyenangkan. Kalau prinsip pembelajaran itu adalah menyenangkan, menjadi pusat perhatian. Sama halnya dengan Pramuka. Bagaimana teman-teman mengemas kegiatan di Ambalan, di Saka, dan lain sebagainya itu supaya tidak kalah dengan yang namanya game. Ya, makanya sekarang sudah sangat luar biasa. Cuti saja sudah pakai ya ada camp virtualnya juga ya, itu luar biasa. Saya belum bisa, jika saya bisa. Selesai udah? Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Pembicaraan kita pada hari ini luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Penanggung jawab bagi pas sesi ini ya, saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan 2 kali tepuk pramuka ya Kak ya. Iya. 2 kali tepuk pramuka. Ini pas terakhir. Tidak diuji ya. Dikasih udut. Cantik. Terima kasih ya. Oke, see you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Seram